Hei sobat galau, kamu? Iya, kamu yang lagi patah hati. Aku yakin kamu lagi gak enak ngapa-ngapain kan? Mau scroll sosial media buat ngalihin perasaan? Malah jadi lihat foto dia bareng gebetan. Dengerin lagu biar buat ngehibur diri, malah makin sakit hati. Menyendiri di kamar, malah bikin makin kepikiran. Mau lanjut nangis, air mata udah habis. Sembuh kagak, makin kangen iya. Ngapain aja jadi gak enak. Rasanya jadi serba salah. Pengennya sih move on, tapi rasanya susah banget. Gitu kan rasanya. Percaya deh, aku tahu banget rasanya. Nah, aku di sini mau ngasih tahu satu tips sederhana yang mungkin bakalan bisa bantu kamu biar cepet move on. Kamu tahu nggak? Ternyata ada satu cara simple yang mungkin nggak kepikiran sama kamu. Cara ini mudah, gampang, dan terbukti ampuh. Mau tahu? Oke, aku kasih tahu ya. Salah satu cara untuk move on paling gampang dan simple itu adalah menulis. Yep, kamu nggak salah dengar. Menulis. Saking gampangnya cara ini, justru banyak orang yang jadi ngeremehin. Kebanyakan orang males banget buat nulis. Orang-orang lebih milih main game, nonton YouTube, atau stalking mantan di Instagram. Padahal, kalau kamu udah ngerasain manfaatnya nulis, aku yakin nggak bakal males lagi buat nulis. Ada sebuah penelitian dari Social Psychological and Personality Science di University of Arizona yang buktiin bahwa orang yang menulis tentang perasaannya setelah putus cinta ternyata bisa move on lebih cepat. Mereka jadi lebih percaya diri, nggak inget mantan terus, dan bisa fokus memperbaiki diri. Sedangkan yang nggak nulis, ya gitu-gitu aja. Masih terjebak di masa lalu, susah maju, dan gampang ke-trigger kalau keinget mantan. Penelitian ini dilakuin selama 9 minggu. Jadi mereka tuh nyari orang yang baru putus sama pasangannya. Ternyata ada banyak. Akhirnya mereka nemu 210 biji orang. Mereka dibagi jadi dua kelompok. Kelompok pertama dikasih kuesioner. Isinya pertanyaan-pertanyaan seputar perasaan mereka. Terus mereka dikasih kesempatan buat ngomongin perasaan mereka. Nah, proses ini diulangin di minggu ketiga, minggu ke-6, dan minggu ke-9. Tapi kelompok kedua, mereka cuma dikasih kesempatan buat ngisi kuesioner di awal dan di akhir masa 9 minggu mereka. Mereka juga dikasih kesempatan satu kali aja buat cerita tentang perasaan mereka. Itu pun ketika sesi akhir. Menariknya, kelompok pertama ternyata lebih cepat menemukan nilai diri mereka yang sempat hilang setelah putus cinta. Menemukan kembali nilai diri itu ternyata bisa meningkatkan kepercayaan diri mereka. Mereka jadi ngerasa lebih hidup dan ngerasa lebih mandiri tanpa terganggu sama perasaan mereka terhadap mantan mereka. Mereka juga jadi lebih fokus mencari cara bagaimana menjadikan diri lebih baik dari sebelumnya. Nulis dan ngomongin apa yang kita rasakan saat putus cinta secara berulang-ulang ternyata bisa bantu kita menemukan nilai diri kita. Gampang kan? Simple. Ini adalah cara move on paling sederhana karena kamu bahkan nggak perlu keluar rumah. Oke, aku mau nulis nih kak. Terus gimana nulisnya? Tenang, aku udah siapin langkah-langkahnya. Catat ya. Pertama, nulis deskripsi mantan secara rinci. Hah? Deskripsi mantan? Iya, betul. Mungkin awalnya bakalan sakit, tapi percaya deh. Ini justru bakalan bantu kamu. Tulis semua tentang dia, bentuk rambutnya, cara dia ketawa, kebiasaannya, dan jangan lupa tulis juga keburukan-keburukannya. Biar kamu sadar, dia bukan manusia yang sempurna. Oke? Kalau kamu cuma inget yang indah-indah, yang enak-enak, yang bahagia-bahagia, ya sulit lah buat move on. Jadi tulis juga kebiasaan jeleknya, sifat buruknya, atau hal-hal yang dulu bikin kamu ilfil. Kedua, tulis penyebab kalian bubar serinci mungkin. Nah, coba deh inget-inget lagi apa yang bikin kalian bubaran. Apakah karena dia selingkuh? Dia suka kentut sembarangan? Atau beda keyakinan? Kamu yakin dia enggak gitu? Apapun tulis aja deh serinci mungkin. Jangan cuma menulis satu atau dua kayak selingkuh atau beda agama. Soalnya bikin kamu nggak bisa nalar penyebab kalian bubar. Kalau kamu bisa memahami alasan putusnya hubungan kalian, kamu bakalan lebih mudah menerima kenyataan. Dan nggak terjebak di ilusi, seandainya kita masih bareng. Gitu. Kalau dia putus tanpa alasan, tiba-tiba hilang, atau alasannya nggak masuk akal, ambil aja kesimpulan sendiri penyebab kalian bubaran. Soal kesimpulan itu benar atau salah, itu nggak penting. Yang penting, urusan kalian selesai. Ketiga, ini yang terakhir.
Nulis apa aja yang kamu rasain setelah putus. Aku tuh suka heran sama orang-orang di negeri ini yang ngomongin perasaan yang dirasain tuh kayaknya tuh aneh gitu. Terutama para cowok nih. Padahal ngerasa sedih, marah, kecewa, ngerasa dihianati, dan nggak enak gitu ya, emosi-emosi nggak enak lainnya, itu tuh hal yang wajar kalau kita lagi putus cinta. Kita ini manusia coy, bukan pisau belati. Ya. Padahal nih ya, makin kita pendam perasaan kita, justru makin sakit pula perasaan kita. Kita jadi semakin sulit buat move on. Nulis emang nggak bakalan bikin kamu move on dalam sehari. Tapi paling nggak dengan nulis, bisa bikin kamu lega gitu. Persis kayak kamu lagi di jalan, nahan boker, terus tiba-tiba ketemu toilet gitu. Wah, plong. Oh ya, jangan cuma tulis satu kata kayak sedih, kecewa, tapi juga apa yang bikin kamu ngerasain itu gitu. Misalkan kamu marah banget soalnya dia selingkuh, tapi selingkuhannya tuh nggak lebih oke dari kamu gitu. Nggak cuma nulis perasaan, tapi tulis juga apa yang coba kamu lakuin dan usahakan setelah putus. Misal abis putus tuh nangis satu purnama penuh gitu, sampai nggak keluar kamar, keluar-keluar gondrong gitu. Atau langsung cari pelarian, jalan-jalan ngabisin duit ke antah berantah gitu ya. Tulis aja. Ini biar kamu nanti bisa evaluasi mana yang works dan mana yang konyol atau sia-sia kamu lakuin. Percaya deh, nulis itu kayak terapi gratis. Setelah perasaan kamu lega, pikiran kamu akan lebih jernih dan langkah kamu akan lebih ringan. So, cobain deh, ambil kertas atau boleh deh pakai notes di HP kamu dan mulai tulis. Kalau kamu udah kelar nulis, aku tunggu kabar baik kamu di kolom komentar.